Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan sahabatku di mana saja berada. Aneka masakan kita kali ini membuat tutorial pembuatan rengginang. Kali ini dengan rasa yang berbeda, yaitu dengan rasa ebi. Bahan-bahan yang diperlukan yakni 2 kg beras ketan. Kita pilih dengan ketan yang bagus ya, dengan warna yang putih dan bersih. Terus beras ketan ini kita cuci ya. Kita cuci bersih sebanyak 3 sampai 4 kali pencucian agar kotor-kotoran di dalam beras itu keluar ya, dan nanti hasilnya berasnya menjadi bersih dan putih. Setelah beras ketan kita cuci bersih sebanyak 3 sampai 4 kali pencucian. Beras ketan kita rendam selama 7 sampai 8 jam atau semalaman ya. Adapun bahan-bahan yang diperlukan yakni 100 gram bawang putih, 100 gram ebi halus, 5 bungkus Royco rasa ayam, 25 gram garam halus, bawang putih kita blend ya sampai halus, bawang putihnya kita blend sampai halus. Setelah bawang putih halus, bawang putih kita letakkan dalam wadah dan kita sisihkan. Selanjutnya kita cuci udang halus atau ebi halus yang kita cuci bersih. Kita letakkan di wadah. Setelah ebi kita cuci bersih, ebi kita halus ya dengan menggunakan blend. Kita beri air sedikit, terus kita blender sampai halus. Setelah ebi halus, ebi kita letakkan di tempat atau kita gabung dengan
bawang putih yang telah kita haluskan tadi ya. Terus kita beri Royco, garam halus, dan juga penyedap rasa jika suka. Kita aduk hingga tercampur rata ya. Kita aduk-aduk hingga Royco dan garam tadi tercampur rata. Setelah kita aduk sampai tercampur rata, kita sisihkan. Kita panaskan panci untuk pengukus. Setelah mendidih, kita masukkan beras ketan yang telah kita rendam semalaman, yang telah kita tiriskan sebelumnya. Kita masukkan beras ketan ke dalam wadah pengukus, kita ratakan. Terus kita tutup dan kita kukus selama 25 menit. Di menit yang ke-15 kita buka, terus kita aduk. Di bagian bawah kita pindahkan ke atas agar ketan masak dengan rata ya, karena di bagian bawah itu masih berbentuk beras, jadi masaknya belum merata. Jadi kita aduk agar proses masakannya itu rata. Oke, setelah kita aduk, kita tutup kembali dan kita kukus hingga sisa waktunya ya. Setelah 25 menit kita buka, kita bagi dua adonan ya. Separuhnya kita pindahkan ke wadah. Ketannya di sini kita bagi menjadi dua ya. Supaya diproses pengadukan pencampuran bumbu yang merata. Kita tutup. Terus kita campur dengan bumbu yang telah kita haluskan tadi ya. Kita siramkan setengah adonan saja. Terus kita aduk-aduk sampai bumbu tercampur dengan rata, tercampur merata dengan ketan ya. Setelah ketan tercampur rata dengan bumbu, kita sisihkan. Terus kita ambil adonan yang kedua, kita pindahkan ke wadah. Sisa adonan yang pertama tadi ya, yang kita bagi dua, kita pindahkan ke wadah. Setelah kita pindahkan ke wadah, sisa bumbu yang telah dihaluskan tadi kita campur
dengan ketan. Nah, ini dia. Terus kita aduk-aduk hingga bumbu yang kita haluskan tadi tercampur merata dengan ketan. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini dia hasilnya setelah ketan tercampur rata dengan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Terus kita kukus kembali beras ketan yang telah tercampur dengan bumbu tadi ya. Kita kukus kembali. Beras ketan yang telah tercampur dengan bumbu tadi kita kukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit kita ambil adonan secukupnya. Sedikit saja, karena kalau terlalu banyak nanti ketannya cepat dingin dan susah untuk dibentuk. Api kita kecilkan ya. Api kompor kita kecilkan. Kita ambil adonan 1 sendok. Kita masukkan dalam cetakan. Kita tekan-tekan dengan ujung sendok ya. Kita tekan-tekan tapi jangan sampai terlalu padat, karena kalau terlalu padat kita tekan-tekan sampai padat nanti hasilnya akan bantet dan kalau digoreng rengginang itu tidak mengembang. Kita ulangi dengan proses yang sama ya sampai adonan tercetak habis ya. Kita ulangi terus sampai adonan tercetak habis. Untuk alat pencetak rengginangnya kita bisa menggunakan kaleng seperti kaleng minuman ya, seperti kaleng minuman Coca-Cola, Sprite atau Fanta. Kita gunting tengahnya, kita bentuk lingkaran ya atau cincin. Nah, ini dia hasilnya setelah rengginang tercetak sampai habis ya. Ini dia hasilnya rekan-rekan para sahabatku semua. Terus kita jemur di terik matahari sampai kering. Kita ulangi lagi selama 3 hari berturut-turut. Selamat mencoba, sampai jumpa kembali.